Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Erika Salti, SIP MSI, dan Bapak Febrian Alwan Bahrudin, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik dan Pemerintahan, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sholawati Nova dengan NIM 2286230043 dari kelas A. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil kajian kami yang berjudul Implikasi Pelanggaran Etika Politik terhadap Menurunnya Kepercayaan Publik di Era Globalisasi. Baik, masuk ke latar belakang. Etika politik merupakan fondasi moral dan prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang berfungsi mengatur perilaku pejabat publik, partai politik, dan aparatur pemerintahan dalam menggunakan kekuasaan. Nah, dalam sistem demokrasi, etika menjadi jembatan antara kekuasaan dan tanggung jawab moral agar politik tidak hanya menjadi perebutan kekuasaan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam realitasnya, praktik politik di Indonesia masih banyak diwarnai oleh pelanggaran etika publik seperti korupsi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, serta manipulasi kebijakan yang merugikan masyarakat. Nah, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya internalisasi nilai moral dalam budaya politik bangsa kita. Akibatnya muncul krisis moral, menurunnya kepercayaan publik, dan melemahnya legitimasi pemerintahan. Nah, di era globalisasi ini yang ditandai dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi, setiap tindakan pejabat publik dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Kondisi ini menuntut aparatur negara untuk lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Sayangnya, sistem hukum dan kode etik di Indonesia masih lemah dan belum memiliki kekuatan mengikat yang tegas. Pelanggaran etika seringkali hanya dianggap sebagai kesalahan moral, bukan pelanggaran hukum. Padahal dalam negara hukum yang demokratis, etika dan hukum seharusnya berjalan seiring untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh sebab itu, penguatan etika politik menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan stabilitas politik yang berkelanjutan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang pertama ada menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai etika politik di tengah arus globalisasi. Yang kedua, tidak berfungsinya komponen etika politik secara optimal. Yang ketiga, lemahnya pengawasan terhadap perilaku pejabat publik dan politisi. Yang keempat, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi politik akibat pelanggaran etika. Yang kelima, kurangnya upaya nyata dalam membangun budaya politik yang beretika. Selanjutnya, rumusan masalah pada kajian kali ini. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan konsep etika politik dan bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penerapannya. Yang kedua, apa saja komponen utama etika politik yang harus dimiliki oleh seorang politikus atau pejabat publik. Yang ketiga, apa bentuk-bentuk pelanggaran etika politik yang sering terjadi dan faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Yang keempat, bagaimana dampak pelanggaran etika politik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya terhadap kepercayaan publik. Yang kelima, apa saja solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi serta menghadapi pelanggaran etika politik di Indonesia. Selanjutnya, Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama ada menganalisis implikasi pelanggaran etika politik dan administrasi publik terhadap menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi. Yang kedua, bagaimana menjelaskan pentingnya penerapan dan penguatan etika politik sebagai dasar moral bagi pejabat publik dan partai politik dalam menjalankan kekuasaan. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika politik yang terjadi dalam birokrasi dan ranah politik serta dampaknya terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Yang kelima, menawarkan gagasan pembentukan dan implementasi regulasi etika nasional seperti Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara yang mampu memperkuat sistem moral dan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan yang terakhir ada mendeskripsikan strategi penerapan etika administrasi publik dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan transparan. Selanjutnya, manfaat. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang etika politik dan pemerintahan, khususnya mengenai hubungan antara pelanggaran etika politik dan menurunnya kepercayaan publik di era globalisasi.
Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi dalam memahami pentingnya nilai moral, integritas, dan tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk pengembangan konsep good governance yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik. Sedangkan manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pejabat publik, partai politik, dan lembaga pemerintahan untuk memperkuat penerapan etika dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Hasil kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk kebijakan yang lebih berkeadilan dan berintegritas. Bagi masyarakat dan mahasiswa, penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku etis dalam kehidupan politik dan sosial, sehingga tercipta budaya pemerintahan yang jujur, transparan, serta dapat dipercaya oleh publik. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kajian teori. Yang pertama ada pengertian etika politik. Nah, etika politik berasal dari dua kata. Yang pertama ada ethos yang berarti kebiasaan, dan politikos yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Secara umum, etika politik dapat diartikan sebagai perangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur individu atau kelompok dalam kehidupan politik. Menurut Kip Bartens pada tahun 2011, etika politik merupakan cabang dari filsafat moral yang membahas bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan memperhatikan norma moral dan keadilan. Etika politik bertujuan untuk mengarahkan kekuasaan agar digunakan secara bertanggung jawab demi kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, Max Weber juga menyoroti etika dalam konteks politik dengan membedakan antara ethic of conviction, etika keyakinan, dan ethic of responsibility atau etika tanggung jawab. Menurutnya, seorang politikus tidak harus berpegang pada keyakinan moral pribadi, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak dari tindakannya terhadap masyarakat luas. Dalam konteks ini, etika politik berperan penting sebagai pengendali moral agar kekuasaan tidak menjadi alat penindasan, tetapi justru menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial. Sementara menurut Wahyudi Kumorotumo, etika politik berkaitan dengan etika administrasi publik karena keduanya sama-sama berfungsi mengarahkan perilaku pejabat publik agar tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam praktiknya, etika politik menjadi pedoman bagi para pemimpin untuk bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Oleh karena itu, etika politik tidak hanya berbicara tentang perilaku individu, tetapi juga mencakup semua sistem dan budaya politik dalam suatu negara. Yang kedua ada prinsip-prinsip etika politik. Nah, pada etika politik memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman moral dalam penyelenggaraan negara. Di antaranya yang pertama ada integritas. Nah, integritas ini menuntut adanya keselarasan antara ucapan, tindakan, dan nilai moral. Seorang pemimpin yang berintegritas tidak mudah tergoda oleh kepentingan pribadi atau tekanan politik. Integritas menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan publik, karena masyarakat hanya akan percaya pada pemimpin yang jujur dan konsisten. Yang kedua ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berarti ketersediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam konteks pemerintahan. Nah, dalam konteks pemerintahan ini, akuntabilitas ini mencakup keterbukaan terhadap publik, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja. Yang ketiga ada transparansi. Nah, transparansi ini mengharuskan pemerintah membuka akses informasi publik agar masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan. Dengan transparansi, penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dapat diminimalisir. Yang keempat ada keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat dan menjamin pemerataan kesejahteraan. Pemerintah yang adil akan memperlakukan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang kelima ada tanggung jawab sosial. Setiap pejabat publik harus memiliki bahwa
Kekuasaan bukan hanya hak istimewa tetapi amanah rakyat. Karena itu, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral dalam menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance dan berkeadilan. Nah, tanpa etika politik, kekuasaan cenderung disalahgunakan dan pemerintahan kehilangan legitimasi moral di mata rakyat. Selanjutnya, ada etika politik dalam perspektif globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap dinamika politik dan tata nilai moral di berbagai negara termasuk Indonesia. Malcolm Waters menyatakan bahwa globalisasi adalah proses sosial yang menyebabkan semakin berkurangnya batas-batas geografis dan meningkatnya hubungan antar negara dalam ekonomi, politik, dan budaya. Di era globalisasi, perilaku politik suatu negara akan mudah terlihat oleh dunia internasional melalui media dan teknologi digital. Menurut Robert, globalisasi merupakan kesadaran global di mana setiap tindakan politik di suatu negara memiliki implikasi terhadap citra bangsa di mata dunia. Karena itu, praktik politik harus dijalankan secara transparansi dan sesuai dengan nilai-nilai moral universal seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Namun, globalisasi juga membawa tantangan berupa masuknya budaya pragmatis yang dapat melemahkan nilai-nilai lokal dan moralitas bangsa. Dalam konteks Indonesia, globalisasi menuntut pemerintahan dan pejabat publik untuk memperkuat etika politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar tidak terjebak dalam arus politik transaksional dan kepentingan ekonomi semata. Etika politik berbasis Pancasila harus menjadi filter terhadap pengaruh negatif globalisasi sekaligus menjadi panduan dalam menciptakan pemerintahan yang beradab dan berintegritas tinggi. Nah, baik, selanjutnya ada pelanggaran etika politik. Nah, jadi pelanggaran etika politik ini terjadi ketika pejabat publik atau politisi menyimpang dari norma moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Menurut Az-Zumardi, pelanggaran etika politik dapat berupa korupsi, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, manipulasi kebijakan, serta pengabaian terhadap kepentingan rakyat. Sementara menurut Nasir menambahkan bahwa pelanggaran ini sering terjadi karena lemahnya pengawasan, budaya permisif, serta ketidakjelasan batas antara kepentingan publik dan pribadi. Bentuk pelanggaran etika politik di Indonesia antara lain yang pertama ada korupsi dan suap yang menodai keadilan dan menghambat pembangunan. Yang kedua ada nepotisme dan kolusi yang mengutamakan hubungan pribadi daripada profesionalisme. Yang ketiga ada politik uang yang merusak esensi dari nilai demokrasi dan membuat kebijakan berpihak pada pemodal. Yang keempat ada penyalahgunaan jabatan di mana kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Nah, faktor penyebab etika politik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya moralitas individu terhadap rendahnya kesadaran etis serta ambisi kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal mencakup lemahnya sistem pengawasan, budaya politik permisif, dan tekanan ekonomi atau politik dari luar. Baik, selanjutnya yaitu kepercayaan publik terhadap pemerintah. Nah, kepercayaan publik atau public trust merupakan keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan kejujuran pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Menurut Duyanto, kepercayaan publik menjadi modal sosial yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka, maka mereka akan mendukung kebijakan dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sebaliknya, pelanggaran etika politik menyebabkan menurunnya kepercayaan publik, munculnya sinisme dan apatisme terhadap politik. Masyarakat menjadi tidak percaya pada janji-janji politik dan enggan berpartisipasi dalam pemilu. Nah, kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengancam legitimasi pemerintahan dan menghambat pembangunan nasional. Nah, untuk memulihkan kepercayaan publik, pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip etika politik, terutama transparansi dan akuntabilitas. Media massa, lembaga etik, serta masyarakat sipil juga berperan penting dalam mengawasi dan menegakkan etika di ruang publik. Nah, selanjutnya yaitu
Hubungan etika politik kepercayaan publik dalam globalisasi. Etika politik, kepercayaan publik dan globalisasi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Etika politik menjadi dasar moral yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan. Kepercayaan publik menjadi indikator legitimasi moral pemerintahan, sedangkan globalisasi menjadi konteks yang menuntut standar etika yang lebih tinggi dan terbuka. Ketika etika politik dijalankan dengan baik, masyarakat akan percaya pada pemerintah dan citra bangsa di kancah global akan meningkat. Sebaliknya, ketika pelanggaran etika politik terjadi, kepercayaan publik akan menurun dan stabilitas politik terganggu, dan reputasi internasional negara juga ikut tercoreng. Oleh karena itu, penerapan etika politik yang kuat menjadi keharusan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan tantangan globalisasi dan membangun pemerintahan yang berintegritas tinggi. Baik, selanjutnya masuk ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif ini digunakan karena penelitian ini berupaya menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat, yaitu mengenai pelanggaran etika politik dan dampaknya terhadap menurunnya kepercayaan publik. Nah, sementara itu pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak menekankan pada angka atau data statistik, tetapi lebih pada nilai, makna, serta konteks sosial dan moral di balik peristiwa yang terjadi. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pandangan masyarakat terhadap perilaku politik yang tidak etis, serta bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintahan. Nah, melalui metode deskriptif kualitatif ini, peneliti berusaha menyajikan gambaran yang utuh dan bermakna tentang hubungan antara etika, moralitas, dan kepercayaan publik dalam konteks kehidupan politik di era globalisasi. Nah, baik, selanjutnya ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang kelompok kami gunakan yaitu pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan ini fokus penelitiannya terletak pada penggambaran makna dan nilai-nilai etis dalam realitas politik. Pendekatan ini memandang fenomena sosial sebagai sesuatu yang kompleks dan tidak bisa dipahami hanya melalui data kuantitatif. Dalam penelitian ini juga, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis pandangan para ahli, teori-teori tentang etika politik, serta data yang diperoleh dari sumber pustaka. Nah, pendekatan ini membantu memahami bagaimana pelanggaran etika politik seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik uang dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan hubungan antara nilai, moral, dan praktik politik dalam kehidupan berbangsa bernegara, terutama di tengah arus globalisasi yang menuntut keterbukaan dan integritas tinggi. Nah, selanjutnya ada objek dan subjek penelitian. Nah, pada kelompok kami, objek penelitian ini adalah pelanggaran etika politik serta implikasinya terhadap kepercayaan publik di era globalisasi. Objek ini dipilih karena isu pelanggaran etika politik menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Nah, sedangkan subjek penelitian ini meliputi pejabat, politisi, dan lembaga pemerintahan yang memiliki peran langsung dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat juga menjadi subjek tidak langsung karena merekalah yang merasakan dampak dari perilaku tidak etis para pejabat publik. Nah, penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana berbagai bentuk pelanggaran etika politik seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta praktik politik uang dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan yang akhirnya berpengaruh terhadap legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan itu sendiri. Baik, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau library research. Nah, artinya seluruh data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, artikel, dokumen resmi, undang-undang, serta pemberita yang berkaitan dengan etika politik, moralitas pejabat publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Nah, selain itu juga peneliti menelaah pendapat para ahli yang berhubungan dengan konsep etika politik dan teori kepercayaan publik. Data yang dikumpulkan kemudian dikaji dan disusun ulang sistematis agar mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka harus kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menafsirkan data yang sudah dikumpulkan untuk kemudian diuraikan dalam bentuk narasi yang logis dan mendalam. Nah, proses analisis ini dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang sesuai dengan judul. Penyajian data yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif agar mudah dipahami dan menggambarkan fenomena secara utuh. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menganalisis hubungan antara pelanggaran etika politik dan menurunnya kepercayaan publik, serta menarik makna dan implikasi terhadap tata kelola pemerintahan. Nah, melalui analisis ini diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya penerapan etika politik sebagai dasar moral bagi pejabat publik dengan cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama proses penyusunan makalah berlangsung dengan memanfaatkan sumber-sumber pustaka yang relevan dan terbaru. Fokus penelitian ini juga diarahkan pada kondisi politik di Indonesia dalam era modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dan keterbukaan informasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.